Kenapa baru sekarang ngomong? Ini aku udah hampir setahun nih aku diem. Terus kemarin dia posting lagi produk aku, si facial loss pimple Dermagloss, yang nggak ada salahnya, nggak ada dosanya, nggak ada apa-apanya. Terus dia framing dengan chat GPT. Nah itu yang bikin aku kemarin dan hari ini bersuara. Padahal udah aku tahan-tahan, udah aku diem, udah aku sabarin biar Allah yang balas, tapi ternyata nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak dilaporin? Nggak dilaporin. Dari awal yang pertama aku laporin dia. Tapi kalau di kepolisian itu di BAP harus jelasin kronologisnya. Jadi ngerembet nih kemana-mana ya. Kalau misalkan kalian perhatiin di dakwaan persidangan, tuh kalian nanti bisa download nanti ada linknya. Kalian boleh baca, ada nama dia tuh Warawiri. Nah, kenapa nama dia Warawiri? Ya karena emang dia 2 juta dolar Singapura Sarno ya. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian karena katanya belum nerima duit. Jadi masa harus nerima duit dulu baru bisa dia bersalah gitu. Kenapa? Nanti kalau misalkan dia nerima duit dulu, nanti dibilangnya kalau produknya nggak bermasalah, ngapain mau ngasih duit? Nanti digituin lagi gitu. Dan dia juga bawa embel-embel orang yang sekarang ada di dalam. Jadi aku ini adalah salah satu utusannya juga gitu. Jadi buat kalau misalkan kamu nggak top up nih gitu, ya kamu nggak akan aman. Jadi dakwaan itu hasil dari apa? Jadi dakwaan itu bukan hasil hanya dari BAP aku, bukan hasil hanya dari BAP korban, tapi hasil keseluruhan dari proses penyidikan, barang bukti, saksi dan segala macam. Dan ada tuh disusun ternyata ya sama jaksanya, ada disusun dia, ada namanya dia tersebut ya, dan nama-nama lainnya yang memang terlibat. Nah, tapi kenapa belum ditindak juga? Kenapa? Coba tanya ke si Sarno kenapa. Coba kalian tanya sama si Sarno. Sarno, kamu pakai Cisteamin boosternya Glavidsha ya? Gitu, punya si Reza Gladys gitu. Jadi kan di rumahnya tuh ya ada Cisteamin booster punya Glavidsha. Tapi dia nggak mau review karena hasilnya semuanya bagus, nggak ada celah, nggak ada yang bisa dia otak-atik gitu kan. Karena jarang tuh orang-orang yang punya Cisteamin. Terus udah gitu dia nggak mau review kan. Terus kata kamu apa sayang? Kenapa nggak direview aja? Terus Kenapa ada nggak? dia Wanipiro. Wanipiro katanya. Nah kita pikir itu pada saat itu Bercanda. tuh bercanda, dia bilang Wanipiro. Kenapa? Karena nggak mungkin nih seorang dokter begini. Nggak mungkin nih kalau misalkan dokter itu menjual profesinya hanya demi materi untuk malak-malakin ke teman sejawat. Logikanya kayak kamu tukang parkir, kamu malah tukang parkir lagi, nggak mungkin kan? Nah tapi ternyata itu tuh bener dan itu tuh serius. Terus udah gitu aku kan didatengin tuh sama sales produk, sales obat gitu loh. Didatengin ternyata kayaknya dia tuh kerja sama si Sarno. Kenapa dia kerja sama si Sarno? Dia nyamperin ke aku, dia bilang, "Dok, mau nggak damaikan, si Sarno tidak akan mereview produk dokter yang jelek-jelek seperti teman-teman dokter yang lainnya, tapi dokter harus pindahin semua produknya dan harus produksi di tempat kita." Nah, ternyata si Sarno itu buat produknya di situ. Nah, jadi ini kayaknya ada apa nih namanya? Kolaborasi kejahatan ya untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Nah, seperti itu. Mau di-spill nggak? Sales obatnya siapa? Nah, terus dia bilang kan, katanya si Mufid, suaminya dokter Reza Gladys itu datang ke rumahnya pengen ngerubah hasil hasil lab yang udah dia posting. Bukan kayak gitu ceritanya. Jadi dia tuh nge-review produknya si Glavidsha yang Dermagloss, yang retinolnya Dermagloss. Nah, terus retinolnya jadi hilang, jadi 30 gitu retinolnya. Padahal itu udah jelas ya produksinya segala macamnya. Dia Nah, kita juga punya hasil lab yang ya kita cek. Hasilnya benar. beda sama dia. Hasil kita tuh pokoknya isiin 3% retinol aktosom setara dengan 0,1% retinol. Nah, terus hilang kan? Terus ditanya, bukan didatengin hasil rubah hasil lab nih, kita bawa hasil labnya kok hasilnya beda. Boleh dong kayak gitu, karena kan memang kebenarannya begitu. Dia nggak terima, dia pokoknya mau posting yang udah sesuai yang dia buat, karena itu brief dari bosnya gitu. Jadi nge-review ya berdasarkan nominal ya, berdasarkan bayaran
dalih-dalih demi kepentingan masyarakat, Uangnya membela masyarakat. bagiin ke masyarakat harusnya, Nah, yang cairnya uang ya. hasil MERAS-nya coba bagiin ke masyarakat. Tuh, gendut banget ATM-nya. Ih, ya ampun. Ngeri. Benerin yuk kliniknya yuk. Ayo. Kan udah dibeliin jam. Oh iya, udah dibeliin jam. Jamnya Gimana sih modusnya nih si mafia ini bekerja? Jadi modusnya ini ya, dia beli produk, terus dia obrak-abrik tuh isinya, nggak tahu diisinya air apa kali ya. Jadi hilang semuanya presentasinya. Terus dia cek lab. Nah, kan di cek lab juga itu harus ada saksi. Harus dari brandnya. Kan bisa aja diganti apa segala macam. Terus begitu dia up kan. Brand mana yang nggak takut nama baiknya tercemar? Otomatis semua panik kan. Otomatis semua pengen mendekati gitu kan, pengen cari aman. Nah, disitulah pemerasannya beraksi. Sama kayak waktu aku lagi lemah tuh ya, diintimidasi, dikirim voice note, minta maaf kepada masyarakat, terima kasih kepada Doktif, harus validasi ya. Kalian gak pernah lihat aku lemes begini kan? Nah, kan Cistiamin aku bagus kan. Terus udah gitu, kata suami aku, Dok kenapa gak di-review? Terus kata dia, iya nih Cistiamin kamu bagus katanya. Bla 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 bla. Iya review dong dok. Wanipiro. Gitu dia bilang. Nah, pada saat itu kita pikir bercanda. Karena kan normalnya gak mungkin ya dokter melakukan hal tersebut. Nah kan. Tapi ternyata beneran. Ya ampun. Padahal tahu gitu bilang di awal gak usah belok kanan, belok kiri. Naik ke atas, naik turun. Udah, gue minta duit sekian. Nih mau di-review enggak? Selesai, nggak perlu membela masyarakat. Giliran produknya nggak ada celah, susah dicari, ditanya Wanipiro. Terus kalau ada brand yang produknya bagus, terus mau endorse, ya masalahnya di mana? Masalahnya independen, nggak bisa dibayar. Yang ngecek hasil lab semuanya aku, ya. Nggak ada cerita ngecek hasil lab aku nggak ada, dikirim hasil labnya. Nah gitu Samira, kalau mengatasnamakan masyarakat nggak dibayar ya enak di review, dikasih tahu oh ini rasanya ini. Kalau kurang enak pasti aku tegur, oh ini misalnya kurang asin, kemasannya kurang higienis gitu. Jangan mengatasnamakan masyarakat, ada rate ya. Dokter influencer. Gimana? Kan katanya, oh gua ini menceritakan dan memfitnah siapapun itu di luar sana. Karena gue tidak pernah menceritakan jelek tentang orang loh. Misalnya orang nanya, Kim itu bagaimana? Gue punya jawaban pertanyaannya apa, ada berapa? Silakan buka sendiri handphone saya nih. Kayak gini contohnya buka sendiri handphone saya. Nah dibaca sendiri. Dibaca sendiri, jelas sekarang. Kaget. Nah, jadi apakah itu bisa dibilang fitnah ketika ada statement yang keluar dari orang yang baca? Ya, kamu sih nggak pernah ngomongin orang ya, tapi kamu lebih jelas ngasih handphone untuk baca sendiri. Karena gue tahu jejak-jejak gue yang busuk. Iya, takut orang nggak percaya. Nah, trust isu dong. Lu bacalah sendiri. Sekarang gimana, Neng? Udah baca? Jantung aja dulu. Rasanya gimana? Shock, Kak. Shock ya. Gila nih, kita di bawah langit ya. Iya, Masya Allah ya. Entong cerik mana? Iya. Haru ternyata masih ada orang yang baik. Iya. Dan masih ada orang yang mau berkata jujur. Ya Allah ya nih. Gue udah susah kita lihat nih. Iya nih. Oh, iya, ini 300, 500, nih ini 300, ini 500, 800 kan? Anjir. Nih, tapi kenapa Kak aku mintanya 20 Nih M? kontrak kerjanya nih, ini meja nih kontrak kerjanya. Kontrak kerja. Oh begini pakai kontrak kerja segala. Oke, tapi isinya gitu. Nggak boleh dibilang ini pemerasan, ini adalah Samira, ibu kan bangga banget jadi tersangka tuh. Alhamdulillah wa syukurillah, Doktif jadi tersangka, katanya gitu kan. Yeay, jangan tegang dong, katanya gitu. Ibu kooperatif nggak sama panggilannya? Sesuai dengan gembor-gembornya bangga jadi tersangka nggak bu? Kalau nggak kooperatif berarti nggak sesuai dengan gembor-gembornya dong. Katanya ada pasal apapun nggak akan mempan ke Doktif gitu, ada juga video yang begitu bu. Itu gimana?
Kooperatif nggak sih kira-kira? Ayo dong. Kooperatif kan? Kooperatif dong. Iya dong, kan bangga jadi tersangka. Kalau aku sih nggak bangga, Bu. Kalau aku bisa jadi tersangka berarti karena aku melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang. Jadi aku tersangka, mungkin begitu, Bu. Aku nggak akan bangga. Aku akan menyesali perbuatan itu dan tidak akan mengulanginya lagi. Kalau Ibu kan bangga nih jadi tersangka, berarti bangga dengan melakukan kesalahan dong berarti, Bu. Tapi kooperatif enggak, itu yang